Oke, sekarang kita akan membahas keadaan eigen dari konjugasi muatan. Nah, sekarang kita tahu bahwa foton itu memiliki paritas konjugasi muatan minus satu. Artinya, foton dikatakan memiliki konjugasi muatan ganjil. Sedangkan medan skalar, spin 0 itu memiliki paritas konjugasi muatan plus satu. Artinya, dikatakan memiliki konjugasi muatan genap. Nah, untuk mengetahui keadaan eigen dari konjugasi muatan, maka kita tinjau operator Q yang merupakan operator muatan. Maka akan memenuhi persamaan nilai eigen Q bekerja pada cat Q dan lain-lain itu sama dengan Q, cat Q, dan lain-lain, di mana suku dan lain-lain ini, titik-titik ini adalah bilangan kuantum lain yang berkaitan dengan keadaan. Jadi misalkan ada momentum sudut, spin, dan lain-lain. Nah, apabila dilakukan konjugasi muatan, maka C, Q, cat Q, dan lain-lain itu adalah sama dengan Q, C, cat Q, dan lain-lain. Itu adalah menjadi, karena C bekerja pada cat Q mengubah tanda muatannya menjadi minus Q ya keadaannya. Dan kalau kita lakukan operator Q gitu ya, ini akan menjadi seperti ini. Iya, kalau ini, nah kalau kita tuliskan Q, C, cat Q, dan lain-lain itu akan menjadi Q, cat minus Q, dan lain-lain itu menjadi minus Q, cat minus Q, dan lain-lain ya. Kalau ini kita tinjau, kalau Q-nya itu bekerja pada cat, maka di sini menjadi nilai eigennya, dan ini mengubah tanda gitu ya. Jadi nilai eigennya tetap plus. Kalau di sini, kalau C-nya dulu yang bekerja, maka C-nya itu akan mengubah tanda, dan operator muatannya itu akan mendapatkan nilai eigen minus Q. Nah, dengan menghubungkan kedua persamaan, maka kita akan mendapatkan relasi CQ sama dengan minus QC. Artinya, antikomutasi C dengan Q sama dengan 0. Nah, kita bisa melihat bahwa operator muatan itu tidak komut dengan konjugasi muatan, sehingga keduanya itu tidak memiliki keadaan eigen simultan, kecuali ketika keadaannya itu netral, tak bermuatan. Nah, kemudian skalar spin 0 netral itu mendeskripsikan boson berupa meson netral karena dia bermassa gitu ya. Nah, jadi boson yang dinyatakan dalam persamaan Green-Gordon itu disebut sebagai meson. Nah, namun tidak semua keadaan itu bermuatan netral, dan keadaan eigen dari operator konjugasi muatan. Nah, jadi sebagai contoh itu adalah di sini ada neutron gitu ya. Jadi ketika operasi konjugasi muatan bekerja pada neutron itu akan menjadi anti neutron. Dan itu meskipun muatannya itu netral, namun di sini hasil konjugasi muatannya itu nggak sama dengan neutron itu sendiri. Begitu pula di sini ada kaon itu menjadi anti kaon, dan di sini kalau bekerja pada keadaan gabungan pion negatif dengan proton itu akan menjadi pion positif dengan anti proton. Nah, namun ada juga beberapa keadaan yang merupakan keadaan eigen dari C. Yang sebagai contoh itu adalah keadaan pion positif, pion negatif. Jadi pion negatif, pion positif itu ketika dilakukan konjugasi muatan menjadi pion positif, pion negatif. Nah, misalkan suatu keadaan memiliki momentum sudut tertentu. Nah, apabila dikerjakan dengan operasi konjugasi muatan, kita memiliki misalkan C bekerja pada pion negatif, pion positif, L itu menjadi pion positif, pion negatif minus L. Dan itu adalah minus 1 pangkat L, pion negatif, pion positif L. Di mana keadaan ini itu adalah keadaan eigen dengan konjugasi muatan, keadaan eigen dari konjugasi muatan dengan nilai eigen minus 1 pangkat L. Nah, jadi dari mana minus 1 pangkat L ini? Minus 1 pangkat L itu muncul karena menukarkan posisi relatif pion positif dengan pion negatif. Jadi di sini kalau misalkan kita tinjau, ini awalnya pion positif, ini pion negatif gitu ya. Ini kita tinjau titik tidaknya itu di tengah-tengahnya, maka untuk menukarkannya itu ya kita tinggal lakukan transformasi paritas gitu ya, di mana transformasi paritas dengan partikel dengan momentum sudut itu muncul dari minus minus 1 pangkat L gitu. Nah, apabila kita tinjau positonium dengan momentum sudut dan spin tertentu, maka persamaan nilai eigennya itu adalah C ketika bekerja pada E minus E plus gitu ya,
elektron positon dengan momentum L dan spin S itu menjadi E plus E minus LS. Nah, ini kita munculkan menjadi minus 1 pangkat L minus 1 pangkat S plus 1 minus 1 ket E minus E plus LS, dan ini adalah minus 1 pangkat L plus S ket E minus E plus LS, di mana di sini untuk fermion itu ada dua suku tambahan. Yang pertama ini adalah suku pertukaran spin, yang kedua ini adalah suku pertukaran dua partikel. Ingat bahwa partikel fermion itu bersifat antisimetrik, artinya ketika kita lakukan pertukaran partikel itu keadaannya akan berubah tanda. Nah, interaksi elektromagnetik itu akan bersifat invarian terhadap transformasi konjugasi muatan. Nah, jadi kondisi ini itu disebut sebagai simetri konjugasi muatan atau simetri C. Nah, interaksi elektromagnetik juga memiliki simetri paritas atau simetri P karena invarian terhadap transformasi paritas. Nah, selain interaksi elektromagnetik, interaksi nuklir kuat itu juga memiliki simetri C dan simetri P. Nah, namun interaksi nuklir lemah itu tidak memiliki simetri C dan P. Nah, meski begitu, transformasi interaksi nuklir lemah itu invarian terhadap transformasi C, P ketika dilakukan sekaligus.